Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai block diagram reduction ya, atau kemarin yang sudah sempat saya singgung adalah penyederhanaan blok diagram gitu ya. Nah, kadangkala memang dari blok diagram yang ada itu ada yang memang bentuknya kompleks ya, kompleks sehingga kita perlu menyederhanakan blok diagram tersebut ya. Oleh karena itu memang topik pada pertemuan kali ini adalah penyederhanaan blok diagram. Nah, seperti yang sudah saya singgung kemarin bahwa blok diagram itu yang paling sederhana kan bentuknya seperti ini ya. Kita punya misalnya input gitu ya. Lalu di sini ada sistem dan di sini ada output. Ya, di mana kita tahu bahwa sistem ya atau fungsi transfer atau transfer function dari diagram blok di atas adalah output per input atau YS per RS. Nah, ini adalah diagram blok yang paling sederhana. Nah, kemarin sempat saya singgung juga diagram blok seri ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk diagram blok seperti ini, dia blok-bloknya disusun secara seri, maka ini bisa kita rubah menjadi diagram blok yang lebih sederhana, bentuknya seperti ini dengan mengalihkan semua sistemnya ya, blok-bloknya gitu ya. Jadi misalnya ada G1, G2 disusun secara seri di sini ya, kita bisa ganti ya si yang seri ini menjadi satu diagram blok dengan cara mengalihkan ya. Jadi di sini bisa ditulis adalah G1 kali G1 kali G2 kali sampai Gn atau Gk gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia bloknya disusun secara seri, maka fungsi transfernya tinggal dikalikan saja. Gitu ya. Ini kita review sedikit. Lalu dengan yang paralel sama ya. Jadi kalau misalnya memang blok-bloknya disusun secara paralel, ini bisa kita rubah menjadi bentuk yang sederhana ya. Diagram bloknya gitu. Nah, seperti ini saya punya R, saya punya Y gitu ya, input dan output. Di sini berarti kita tinggal tambahkan ya sampai GK gitu. Ya, jadi kalau paralel ditambah ya, kalau misalnya seri dikalikan ya, seperti itu. Nah, jadi untuk menyederhanakan blok ini ada beberapa aturan-aturannya ya. Sebenarnya bukan aturan sih, lebih ke apa ya? Sebenarnya sama saja, tidak mengubah nilai. Jadi kalau kayak persamaan kita ubah persamaannya tapi tidak merubah nilainya. Begitu juga dengan penyederhanaan diagram blok ini. Gitu ya. Nah, oke, baik ya, kita lanjut. Nah, ini salah satu bentuk penyederhanaan diagram blok. Misal kita lihat yang ini dulu ya. Yang ini, yang sebelah kiri ini, kita akan memindahkan summing junction-nya itu ke sebelah kiri. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh nilainya itu adalah seperti ini, seperti yang di sebelah kanan. Nah, jadi walaupun kita memindahkan ini ya kita nggak boleh sembarangan tentunya ya, nggak boleh sembarangan memindahkan tapi nanti nilainya, nilai keluarannya jadi berbeda. Karena yang jelas walaupun kita rubah, kita sederhanakan, tapi nilai outputnya harus tetap sama gitu ya. Nah, konsep yang paling harus kalian pegang tadi ya, kalau misalnya saya punya ini R, ini G, dan ini Y, maka kita tahu bahwa si G adalah output dibagi input, dibagi R. Ya, dibagi R. Nah, dibagi R. Atau kita tahu bahwa output bisa ditulis dengan R kali G ya, R kali G. Nah, ini kan sebenarnya sudah disinggung ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nilai output di sini ya, kalau kita lihat di sini kan ada junction ya. Ini adalah ada sinyal R ya masuk ke sistem G sehingga nanti dia ditambahkan dengan sinyal B. Sehingga Y-nya kita bisa tulis ini adalah RG ditambah B. Ya.
Coba dipahami betul-betul. Saya ulang, saya hapus dulu. Oke. Jadi kita lihat gambarnya. Dan saya mau ganti, oke nggak apa-apa ya. Ini bahwa si Y ya, output Y ini adalah sinyal di sini ditambah sinyal ini B. Dimana kita tahu bahwa sinyal ini adalah R kali G. Sinyal R masuk ke blok atau sistem G. Ya, ini adalah RG, gitu ya. Ditambah B, sehingga Y-nya adalah RG ditambah B. Nah, kenapa hilang-hilang? RG ditambah B. Nah, sehingga kalau saya mau sederhanakan atau saya mau pindahkan si junctionnya, summing junctionnya itu ke sebelah kiri dari sistem, ya, maka nah, jadi saya mau pindahkan ini ke sini sebelum sistemnya, maka bentuknya seperti ini ya. Jadi si summing junction saya pindahkan ke sini, lalu di sini ada B juga berarti harus saya pindahkan ya. Tapi saya harus tambahkan 1 per G sistem. Nah, kenapa? Supaya output di sini tetap sama dengan output di sini. Coba buktikan, benar nggak? Nah, jadi kalau kita punya nih, lihat ini ada sinyal B masuk ke sistem 1 per G, maka di sini adalah sinyalnya B kali 1 per G. Atau boleh saya tulis B per G ya. B per G. Nah, lalu Y ini adalah di sini ya, sinyal ini kali G sama dengan Y. Di mana kita tahu sinyal input ini ya dari G adalah sinyal R ditambah BG. Betul? Jadi sinyal di sini adalah R ditambah BG. R ditambah BG. Nah, ini sinyal di sini. Nah, sinyal di sini adalah R ditambah B per G. Oh, sorry, bukan BG. B per G, Ibu salah. B per G. Nah, gitu kan ya. Oke. Sehingga sinyal input R tambah B per G ini nanti dikalikan ke G, maka itu adalah hasilnya Y. Coba kita tulis. Y sama dengan input R tambah B per G dikali dengan sistemnya ya, dikali dengan G. Sehingga hasilnya Y sama dengan RG ditambah B. Nah, output ini sama dengan output yang di sini. Ya, jadi ketika disederhanakan, tentunya nilai outputnya tidak boleh berubah. Gitu ya. Nah, berikutnya dengan diagram blok yang kedua nih contohnya. Yang ini. Saya akan rubah menjadi bentuk seperti ini, gitu ya. Dengan memindahkan si summing junctionnya itu ke sebelah kanan. Nah, kalau dipindahkan gimana? Gitu ya, nggak sembarang dipindahkan. Biasanya kalau kita menggeser atau memindahkan harus ada blok yang ditambahkan. Karena tujuannya apa tadi? Supaya si outputnya tetap tidak berubah, tetap sama gitu ya di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, ada untuk yang diagram blok sebelah kiri, input di sini ya, sinyal input di sini itu adalah apa? Dia adalah R tambah B ya. Di sini adalah R tambah B ya. Sehingga outputnya itu adalah sinyal input R tambah B dikali dengan G gitu ya. Berarti di sini R tambah B dikali dengan G. Atau boleh juga saya tulis RG tambah BG. Nah, boleh kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan si junction ini ya ke sebelah kanan. Nah, caranya adalah seperti ini, tapi kita harus menambahkan sebuah blok lagi. Ya, kita tambahkan dengan blok G. Kalau tadi yang di atas kita tambahkan 1 per G, kalau ini kita tambahkan blok G. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini input dari Y itu adalah
sinyal yang di sini ya dengan sinyal yang di sini, betul? Ya. Sekarang sinyal yang di sini apa? Sinyal R masuk ke G, berarti RG. Gitu ya. Lalu sinyal yang di sini. Sinyal B masuk ke sistem G, BG. Ya. BG. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa di sini Y sama dengan ya sinyal ini ditambah dengan sinyal ini. Y sama dengan RG, sorry. RG tambah BG. Nah, sama ya. Nah, sama. Jadi seperti itu. Untuk penyederhanaan atau pemindahan percabangan ataupun titik penjumlahan. Ya, kan kita ada namanya titik penjumlahan, ada titik percabangan ya. Seperti itu. Jadi ketika dia dipindah titik penjumlahannya ke sebelah kanan, kita tambahkan satu blok G. Kalau titik percabangan kita pindah ke sebelah kiri dari sistem, kita tambahkan seperti G. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan dapat difahami. Harus diresapi di sini ya. Dan memang kuncinya ini harus sudah paham ini bahwa ada input, ada blok, ada sistem, ada output. Maka output adalah input dikali sistem. Ya, gitu. Oke, kalau tadi kita udah membicarakan percabangan, bukan percabangan, titik penjumlahan yang kita pindah, kita geser-geser ke kiri ataupun ke kanan dari sistem. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan titik percabangan. Ya, sebenarnya prinsipnya sama aja, prinsipnya sama, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, saya punya titik percabangan di sini, ya setelah sistem, ya, akan saya geser ya ke kiri dari si G, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Y-nya itu adalah R input ya dikali sistem R kali G, gitu ya. Dan B sendiri ini sama ya, karena ini kan percabangan ya. Jadi ini sinyalnya dicabangkan, ini sama dengan sama dengan R kali G, gitu ya. Nah, ini akan saya rubah titik percabangannya ke sebelah kiri ya, tapi tanpa merubah nilainya. Jadi kalau saya pindahkan sebelah kiri ya, di sini memang harus ada ditambahkan satu blok lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini sinyalnya tetap R, di sini kan dicabangkan ini juga R ya. Kita tahu berarti di sini Y-nya adalah R kali G dan di sini B-nya adalah sama ya, R kali G. Nah, jadi tidak merubah nilai. Nah, seperti ini. Ini sama Y dan R-nya. Ya, oke. Begitu juga dengan ini. Misalnya ada sinyal R ya, lalu dia dicabangkan seperti ini ya. Lalu akan saya ubah titik percabangannya ke sebelah kanan ya. Kalau tadi ke sebelah kiri, sekarang ke sebelah kanan. Ya, kita harus menambahkan satu blok satu per G dan dia tidak merubah nilai. Jadi kita lihat di sini saya punya R ya, di sini Y-nya berapa? Di sini kan R ya, input R masuk ke sistem G. Berarti ini adalah RG gitu ya. Nah, lalu kalau di sini tetap R ya, R. Oke. Nah, kalau saya rubah ya percabangannya ke kanan, kita masuk di sini R input masuk ke sistem G sehingga kita punya Y-nya adalah RG. Oke, udah sama ini ya. Lalu ini RG ya, masih ya, RG. Nah, RG masuk ke sistem 1 per G. Sama dengan R. Betul nggak? Ya, karena R ini adalah si sinyal RG dikali 1 per G. Jadi tetap R. Jadi tidak merubah. Jadi prinsipnya sama. Intinya juga tidak boleh merubah nilai dari si nilai sinyal keluarannya. Seperti